Ada nih lagunya band Rencana Sederhana, judulnya Jetlag. Di sana kau ucapkan selamat pagi, padahal di sini masih tengah malam. Ya, namanya juga beda negara, Min. Jelas beda zona waktu gak sih? Yo Inet, tumben lu pinter. BTW Min, tapi Indonesia sendiri zona waktunya terbagi menjadi 3 kan? Padahal masih satu negara loh. Kalau negara-negara lain kan jelas beda. Yuk kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Pastinya kalian sering dengar pas mata pelajaran IPS zaman sekolah dulu ya. Zona waktu negara Indonesia itu terbagi menjadi 3. Awalnya Mimin sih ngerasa biasa aja ya. Tapi lama-kelamaan, Mimin jadi berpikir dengan serius. Kok bisa ya? Padahal kan satu negara doang loh. Kok bisa zona waktunya sampai 3? Jadi buat amigos yang belum tahu, zona waktu negara Indonesia itu terbagi menjadi 3. Waktu Indonesia bagian Barat disingkat WIB, waktu Indonesia bagian Tengah disingkat WITA, waktu Indonesia bagian Timur disingkat WIT. Nah, yang termasuk WIB adalah provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, ditambah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Daerah-daerah di zona WITA adalah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, provinsi-provinsi di Sulawesi, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan daerah di zona WIT adalah wilayah Maluku dan Papua. Nah, pembagian zona waktu ini sendiri berdasarkan letak astronomis suatu negara. Kalau dari konteks letak astronomis, Indonesia itu berada pada koordinat 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kok bisa letak astronomis Indonesia berada di angka-angka itu ya? Hal ini dikarenakan garis meridian Greenwich, yang disepakati sebagai meridian utama dunia pas tahun 1884 dalam International Meridian Conference, atau Konferensi Meridian Internasional di Washington DC, Amerika Serikat. Dengan kata lain, Meridian Greenwich itu menjadi garis bujur 0 derajat. Dari sinilah kemudian dikenal yang namanya Greenwich Mean Time, atau biasa disingkat GMT, yang menjadi standar waktu internasional. Meridian Greenwich ini juga yang memiliki fungsi untuk membagi waktu dunia. Dan titik 0 derajat ini menjadi bagian tengah dari zona waktu. Jadi di sebelah timur zona Greenwich ini, artinya memiliki waktu yang lebih cepat dan memiliki simbol GMT+. Sedangkan di sebelah barat zona ini, berarti memiliki waktu yang lebih lambat dan memiliki simbol GMT-. Misalnya aja GMT +2 atau +2, berarti waktunya 2 jam lebih cepat daripada Meridian Greenwich. Dan pembagian zona waktu ini juga disebabkan oleh rotasi planet bumi. Dalam satu hari adalah 23 jam 56 menit, dibulatkan menjadi 24 jam. Secara total, bumi itu kan 360 derajat. Jadi 360 dibagi 24. Hasilnya 15. Sehingga setiap 15 derajat itu menunjukkan perbedaan waktu 1 jam. Jadi secara keseluruhan, zona waktu di bumi itu terbagi menjadi 24 zona waktu. Well, meski pada akhirnya hasilnya jadi seperti ini. Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan perhitungan, waktu Indonesia Barat itu termasuk GMT +7 atau +7, WITA GMT +8 atau +8, dan WIT GMT +9 atau +9. Tunggu sebentar. Bukankah perbedaan setiap 1 jam itu 15 derajat ya? Bagian barat Indonesia sendiri termasuk GMT +7. Sedangkan kalau 15 derajat, dikali 7 itu sama dengan 105. Artinya berada di zona 105 derajat. Harusnya di zona ini. Tapi ujung barat Indonesia kan 95 derajat bujur timur, yang mana termasuk zona 90 derajat. Nah, satu hal lagi yang perlu kalian ketahui amigos.
penentuan zona waktu itu bukan sekedar garis lurus, plek dari utara ke selatan, tapi mengikuti juga bentuk negara tersebut. Makanya, meskipun secara teknis bagian ujung barat Indonesia itu berada di 95 derajat bujur timur, tapi wilayah tersebut tetap termasuk GMT+7 karena mengikuti bentuk negara Indonesia di bagian ujung barat. Sebenarnya ya, GMT sendiri sudah tidak digunakan sejak tahun 1972, dan standar waktu internasional digantikan oleh Universal Time Coordinated, atau UTC. Tapi meskipun begitu, perhitungan UTC tidak jauh berbeda dengan GMT. Dan terkadang, pengucapan GMT pun masih sering digunakan kalau buat obrolan sehari-hari. Jadi, bagian barat Indonesia tetap +7 atau +7. Jadi UTC +7. Kita lanjut punya WITA dan WIT. Kita sudah tahu kalau setiap zona 15 derajat itu memiliki perbedaan waktu 1 jam. Jadi, kita lihat 15 derajat berikutnya. Wilayah ini berada dalam zona UTC +8, menjadi zona WITA. Kemudian 15 derajat berikutnya, zona UTC +9, menjadi zona waktu Indonesia Timur atau WIT. Zona WIT ini tolok ukurnya adalah garis 135 derajat bujur timur. Kita ingat-ingat lagi waktu 1 jam itu berapa derajat? 15 derajat. Jadi, 135 bagi 15 sama dengan 9. Maka zona WIT adalah UTC +9 atau +9. Selisih 9 jam lebih cepat daripada Greenwich. Sedangkan zona WITA, tolok ukurnya adalah garis 120 derajat bujur timur. 120 bagi 15 sama dengan 8. Sehingga zona WITA adalah UTC +8. 8 jam lebih cepat daripada Greenwich. Dan tinggal penyesuaian dengan batas-batas provinsi. Karena perbedaan letak astronomis inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki 3 zona waktu. Dan posisi negara Indonesia yang memang dilalui sama 3 garis bujur berbeda, yang menjadi tolok ukur zona waktu. Sampai 3. Lagian nih ya, sebenarnya tanpa harus melihat perhitungan ini pun, wilayah-wilayah di Indonesia pasti memiliki zona waktu yang berbeda. Lihat aja matahari. Loh, kenapa matahari, Min? Coba kita renungkan sesaat, amigos. Apakah saat matahari terbit, seluruh wilayah Indonesia langsung jadi terang gitu? Enggak kan? Ya, kecuali kamu penganut teori bumi datar atau flat earth. Pasti wilayah paling timur dulu yang melihat matahari terbit. Baru wilayah tengah, dan kemudian Indonesia bagian barat. Tapi, ada sedikit fakta unik, amigos. Ternyata pembagian 3 zona waktu yang sekarang berbeda dengan pembagian zona waktu zaman dulu. Pengaturan waktu di Indonesia pertama kali diterapkan pada tahun 1908, saat masa kolonialisme Belanda. Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Waktu itu, atas permintaan perusahaan kereta api Belanda, Staatspoorwegen, meminta kepada pemerintah untuk menentukan zona waktu demi kelancaran perjalanan kereta di Pulau Jawa. Patokannya adalah wilayah Jawa Tengah lebih cepat 12 menit daripada Batavia, yang merupakan ibu kota Hindia Belanda. Dan hal ini ditetapkan secara resmi melalui Gouvernementsbesluit tanggal 6 Januari 1908 dan secara resmi mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 1908. Tapi hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Selain itu, belum ada aturan dari pemerintah. Kemudian tanggal 22 Februari 1918, pemerintah mulai membagi waktu untuk wilayah Sumatera Barat, Sumatera Timur, dan Balikpapan. Ketiga wilayah ini menjadi wilayah-wilayah pertama di luar Jawa yang mendapatkan pembagian waktu. Kota Padang tercatat memiliki perbedaan waktu 39 menit lebih lambat daripada wilayah Jawa Tengah. Kota Balikpapan lebih cepat 8 jam 20 menit dari GMT. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1924, ditetapkan pembagian waktu pada beberapa daerah, dengan Jawa Tengah menjadi pusatnya. Jawa Tengah sendiri
menjadi GMT plus 720. Keresidenan Tapanuli lebih lambat 45 menit dari Jawa Tengah, atau GMT plus 635. Kota Padang lebih lambat 7 menit dari Jawa Tengah, atau GMT plus 713. Keresidenan Bali dan Lombok lebih cepat 22 menit dari Jawa Tengah, atau GMT plus 744. Dan Makassar yang lebih cepat 38 menit dari Jawa Tengah, atau GMT plus 758. Lanjut ke tahun 1932, tepatnya pada tanggal 11 November 1932. Zona waktu di Hindia Belanda dibagi menjadi 6 zona waktu. Lewat peraturan by Gouvernementsbesluit tanggal 27 Juli 1932 dalam Stadsblad nomor 412. Pembagian itu menjadi waktu Sumatera Utara, GMT plus 630. Wilayahnya adalah Keresidenan Aceh dan daerah taklukannya, Keresidenan Tapanuli, pesisir barat Sumatera atau Sumatera Barat, pesisir timur Sumatera atau Sumatera Timur, dan Keresidenan Riau. Waktu Sumatera Selatan, GMT plus 7, wilayahnya adalah Keresidenan Riau, Keresidenan Jambi, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Palembang, Keresidenan Bangka dan Belitung, dan distrik-distrik Lampung. Waktu Jawa, GMT plus 730, wilayahnya adalah seluruh keresidenan di wilayah Jawa, Keresidenan Madura, Keresidenan Bali dan Lombok, Divisi Barat Borneo, serta Divisi Selatan dan Timur Borneo. Waktu Celebes, GMT plus 8, wilayahnya adalah Keresidenan Manado, Celebes dan daerah taklukannya, serta Timor dan daerah taklukannya. Waktu Maluku, GMT plus 830, wilayahnya adalah sebagian Keresidenan Maluku, tepatnya di bagian Kepulauan Maluku. Waktu Nugini, GMT plus 9, wilayahnya adalah sebagian Keresidenan Maluku, tepatnya di wilayah Nugini. Kemudian, pada saat pendudukan Jepang, pembagian 6 zona waktu ini enggak berlaku. Pemerintah Jepang menyesuaikan pembagian waktu Hindia Belanda dengan waktu Tokyo, yaitu GMT plus 9, dengan tujuan untuk kebutuhan militer dan bagian dari propaganda. Hal ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 1942. Tentunya pembagian waktu yang berbeda dengan sebelumnya menimbulkan banyak kekacauan di masyarakat. Saat Belanda kembali menduduki sebagian daerah Indonesia, zona waktu di Indonesia dibagi menjadi 4. Perubahan zona waktu ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1947. Pembagiannya adalah GMT plus 7 untuk wilayah Sumatera, GMT plus 8 untuk wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil, GMT plus 9 untuk wilayah Maluku, dan GMT plus 930 untuk wilayah Irian. Tapi kabarnya, tidak diketahui alasan yang pasti kenapa zona waktu di Indonesia dibagi sedemikian rupa. Tapi pada tahun 1950, saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, zona waktu kembali dibagi menjadi 6 bagian, dengan selisih 30 menit. Aturan pembagian zona waktu ini terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1950. Pengecualian untuk wilayah Irian yang masih menggunakan aturan Belanda tahun 1947. Karena pada saat itu masih diduduki oleh Belanda. Lalu pada tahun 1963, melalui Kepres nomor 243, tahun 1963, Indonesia kembali terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu Barat, Tengah, dan Timur.
Nah, Irian Barat yang kembali menjadi bagian dari Indonesia masuk pada zona timur. Lebih lengkapnya, bagian barat dengan garis tolok 105 derajat bujur timur adalah wilayah daerah tingkat 1 dan istimewa di bagian Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali. Wilayah ini menjadi GMT plus 7. Bagian Indonesia Tengah dengan garis tolok 120 derajat bujur timur, yaitu daerah tingkat 1 di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Wilayah ini menjadi GMT plus 8. Bagian Indonesia Timur dengan garis tolok 135 derajat bujur timur, yaitu daerah tingkat 1 Maluku dan Irian Barat, menjadi GMT plus 9. Akan tetapi, lagi-lagi pembagian zona waktu ini menimbulkan berbagai masalah. Kali ini, karena pembagian zona waktu dinilai janggal dan enggak sesuai sama waktu yang sebenarnya, terutama soal waktu matahari terbit. Misalnya aja Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, yang sebenarnya terletak di zona barat, tapi malah dimasukkan ke dalam zona bagian tengah. Sebaliknya, wilayah Bali yang sebenarnya termasuk bagian zona tengah, malah dimasukkan dalam zona barat. Berdasarkan berbagai pertimbangan lebih lanjut, seperti sebagai masyarakat yang merasa keberatan dan adanya faktor pariwisata, akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan berupa Kepres nomor 41 tahun 1987. Aturan itu menyatakan bahwa zona waktu tetap dibagi menjadi 3, hanya saja ada penyesuaian beberapa daerah terhadap zona waktu yang seharusnya. Misalnya daerah tingkat 1 Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menjadi bagian dari waktu Indonesia Barat. Daerah tingkat 1 Bali menjadi bagian dari waktu Indonesia Tengah. Dan wilayah Timur Timur yang termasuk wilayah Indonesia dan masuk dalam waktu Indonesia Tengah. Dan jadilah pembagian zona waktu yang kita kenal sampai sekarang. Perbedaannya, Timur Timur yang kemudian merdeka dan menjadi negara yang berdiri sendiri, yaitu Republik Demokratik Timor Leste. Dan kalau sekarang, istilah daerah tingkat 1 itu sudah tidak digunakan lagi. Sebenarnya, sempat ada gagasan untuk membuat zona waktu di Indonesia menjadi 1. Gagasan itu disuarakan oleh Indonesian Marketing Association sejak tahun 2005. Ada beberapa argumentasi kenapa penyatuan zona waktu ini akan memberikan dampak positif. Misalnya, seperti jam kerja yang lebih efektif, karena semua daerah di Indonesia berada dalam satu zona waktu yang sama. Misalnya nih, ada sebuah kegiatan atau acara, yang mana pelaksanaannya ada di Jakarta, zona waktu Indonesia Barat. Tapi ada peserta yang ikut secara daring dari Sulawesi dan dari Papua. 3 zona waktu ini dinilai kurang efektif. Karena kalau misalkan acara di Jakarta itu mulai jam 10 pagi, alhasil di daerah Sulawesi sudah jam 11, dan di daerah Papua sudah jam 12. Jika zona waktu disatukan, tentunya jadwal acara tersebut jadi lebih efektif. Sehingga setiap daerah di Indonesia tetap bisa ikut sesuai dengan jadwalnya, yaitu jam 10 pagi. Satu zona waktu juga dinilai dapat mengurangi kesenjangan pada tiap daerah di Indonesia, meningkatkan daya saing Indonesia secara global, jam kerja birokrasi yang lebih efisien, dan lain sebagainya. Tapi tentunya, ada tantangannya juga. Kalau zona waktu di Indonesia itu cuma 1, misalnya nih, jam 6 pagi, di daerah Papua, matahari itu udah terbit. Tapi di daerah Sumatera, mataharinya belum nongol, Pak. Tapi hitungannya udah jam 6 pagi. Lantas kalau memang disatukan, kira-kira zona waktu manakah yang menjadi patokan utamanya? UTC plus 7, plus 8, atau plus 9? Pada bulan Maret 2012, Kepala Divisi Humas dan Promosi dari Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia saat itu, Edip Muslim, mengungkapkan adanya gagasan untuk menyatukan zona waktu di Indonesia. Pak Edip Muslim memberikan contoh
terkait transaksi perdagangan di Jakarta yang dimulai pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Artinya, waktu efektif untuk perdagangan antara dunia usaha di zona barat dengan zona timur hanya 4 jam. Tapi dengan satu zona waktu, dapat meningkatkan produktivitas nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat itu sedang mematangkan usulan satu zona waktu ini dengan berpatokan pada UTC plus 8 atau waktu Indonesia Tengah. WITA dipilih karena berada di bagian tengah Indonesia, di antara WIB dan WIT. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu, Hatta Rajasa, menyebutkan penyatuan zona waktu di Indonesia akan menghemat keuangan negara dan akan menguntungkan secara ekonomi. Akan tetapi, pada Januari 2013, rencana penyatuan zona waktu ini dibatalkan. Ada beberapa sebab, seperti pembahasan yang belum sepenuhnya matang. Jadi begitulah, kenapa Indonesia memiliki 3 zona waktu. Dari yang semula pembagian secara sederhana, berkembang sampai keluar daerah Pulau Jawa, sempat memiliki 6 zona waktu, sampai akhirnya menjadi zona waktu yang kita kenal sekarang. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!